Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari keberapa ini? Wah, nggak dihitung. Baguslah. Kita jangan hitung-hitung. Insya Allah akan sampai tanggal 1 Syawal. Insya Allah. Pendengar yang berbahagia, pirsawan yang berbahagia, ketemu kedua kalinya dengan Ustadz Dailami. Kalau kemarin saya bicara tentang bersyukur, maka sekarang bicara yang nyenengke. Apa? Salah satu fungsi Nabi, tugas Nabi adalah menggembirakan. Itu salah satu tugas Rasulullah, menggembirakan umatnya. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Cobi surat nopo niku? Hah? Surat Quran, leres, betul surat Quran. Surat apa? Surat Kahfi ayat kedua. Bahwa salah satu tugas Nabi adalah menggembirakan orang-orang yang beriman bahwa akan mendapatkan pahala hasanan yang bagus. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan, Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Apa? Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin sudah diterjemah oleh para pensyarah hadis, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Dakhalal jannah, masuk surga. Wah, senang kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Pendengar yang berbahagia, sering ada pertanyaan, loh katanya ibadah nggak boleh mengharapkan pahala. Kok mengharap pahala seperti itu? Ya. Gini mas, dalam Al-Quran ini kalau kita baca akan kita temukan motivasi-motivasi orang beribadah. Ya, ada banyak motivasinya. Saya mencatat ada 5. Yang pertama apa? Ibadah karena ingin mendapat pahalanya. Yang kedua, ibadah karena takut siksanya. Yang ketiga, ibadah karena ingin mendapat rahmatnya. Keempat, ibadah karena ingin bertemu dengan Tuhannya. Dan yang kelima, ibadah ingin mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kelima kategori ini Al-Quran. Tidak salah kalau orang mengharapkan pahala. Dan jujur sajalah, kita mau sedekah itu kan karena tertarik apa yang ditawarkan oleh Rasulullah. Ketika kita membangun masjid, membana masjidan, siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah oleh Allah besok pada hari kiamat di surga. Kan itu daya tarik. Nah, cuma nuwun sewu di kalangan Muhammadiyah rupanya tidak populer. Ya, karena kita sudah dilatih untuk selalu mencari ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Orang yang baik menurut Ustadz adalah orang yang berpikir tentang masyarakat dan juga berpikir tentang dirinya. Infak,
Sedekah, zakat iya, jariyah biasa, menolong orang, tetapi apakah sudah menolong dirinya sendiri? Nah, menolong dirinya sendiri itulah dengan ibadah-ibadah ya, yang insya Allah akan memberi pengaruh besar pada jiwa kita. Untuk menyemangatkan itu memang Rasulullah menggembirakan. Salah satu diantaranya tadi, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat subuh dan asar, pasti dia masuk surga. Pendengar yang berbahagia, apa betul Ustadz mesti masuk surga? Ustadz kan sudah terbiasa menyampaikan al-ma'un itu loh. Ada 3 kendala yang menjadikan orang walaupun sholat masuk neraka. Fawailulil musallin allazina hum man sholatihim sahun, terus juroun, terus wayamnaunal ma'un. Nah, sudah barang tentu sholat yang dijanjikan masuk surga adalah sholat yang tidak seperti itu. Tidak lupa, tidak ria, ya, tidak mau menolong kesusahan orang lain. Ketika kita bisa lepas dari 3 hal yang disampaikan dalam surat Al-Ma'un, maka insya Allah apa yang dikatakan Rasulullah akan terpenuhi. Oleh karena itu, melalui bulan Ramadan ini sering dikatakan bulan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan nuwun sewu, amalan-amalan pada bulan Ramadan endingnya adalah tazkiyatun nufus. Ada 5 amalan loh mas dalam bulan Ramadan. Selain sholat wajib, ya, apa? Taraweh. Apalagi tadarus. Apalagi nopo? Sedekah. Apalagi iktikaf. Yang satunya adalah puasa. Puasa, iktikaf, sedekah, tadarus, semuanya adalah dalam kerangka membersihkan jiwa. Bersih jiwanya. Oleh karena itu, nuwun sewu, jangan sampai keliru. Ya. Kita kadang-kadang merasa super karena beribadah tidak mengingatkan pahalanya. Nuwun sewu, kelientu. Cuma di dalam Muhammadiyah memang tidak didengung-dengungkan. Ridho. Kalau menurut hadis, rahmat. Karena apa? La yadkhulul jannah bi amalikum. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Dan kamu masuk surga itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi ditanya, termasuk Anda wahai Rasul? Termasuk saya. Nah, kenapa rahmat? Dijelaskan oleh para pengulas hadis. Ya iyalah. Karena apa? Amalan yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada kita. Artinya apa? Antara modal dengan laba itu enggak sebanding. Labanya besar sekali. Nikmat surga besar sekali. Cuma kita apa? Modalnya tidak makan 12 jam. Taraweh. Yang kadang-kadang 10 menit atau 15 menit selesai. Bahkan ada cerita taraweh 21 rakaat selesai 7 menit. Ya, di balik itu ada juga cerita taraweh sampai jam 3 pagi selama 8 jam. Luar biasa. Jadi marilah kita kembali.
bahwa apa yang kita lakukan dalam kerangka pensucian jiwa. Dan itu ditutup dengan amal zakat fitri. Zakat fitri dijelaskan oleh Rasul, tu'matan lil masakin. Memberi makan kepada orang miskin, wa tuhratan lisoim. Mensucikan bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan harapan kita terpenuhi. Sehingga apa yang kita lakukan puasa ini, menciptakan manusia yang soleh pribadinya dan soleh sosialnya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selamat menikmati berbuka puasa. Jangan lupa doanya. Apa? Zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Tambah lagi. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.